Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum, berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam ini kita akan menghayati penyertaan dan tuntunan Tuhan. Kalau minggu kemarin kita sudah merayakan dengan perayaan Rioyo Unduh-Unduh, bersyukur atas segala berkat, maka malam ini kita akan menghayatinya. Bagaimana sebenarnya Tuhan menyertai kita, menuntun kita. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di malam hari ini hamba-Mu akan merenungkan sabda-Mu yang kudus, bagaimana Engkau menyertai dan menuntun kami dalam segenap hidup kami, dalam segala perjalanan kami. Karena itu kami berserah penuh kepada-Mu malam ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Saya baca demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan ini. Kita awali dengan satu pujian dari Kidung Pujian 100 bait pertama dan kedua. Kidung Pujian 100 bait pertama dan kedua. Di seberang lautan, aku tak takut bahaya, Yesus jadi nakoda. Meski laut berdeburan, ombak pun menakutkan, sabda Yesus jangan takut, engkau dalam tanganku. Acap kali kelihatan pintu kota yang bakal, makin kuat kedengaran pujian penghuninya. Meski laut berdeburan, ombak pun menakutkan, sabda Yesus jangan takut, engkau dalam tanganku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb adalah dua orang yang tersisa yang akhirnya boleh memasuki tanah Kanaan. Kenapa saya katakan dua orang yang tersisa? Karena semua orang yang lahir di Mesir tidak boleh memasuki tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Dari nama mereka itu indah untuk kita renungkan, saudara. Yosua artinya Allah yang menolong. Kaleb saya ambil dari arti yang paling jelek mungkin, maaf neng sewu, Kaleb itu artinya anjing. Jadi
yang jelek pun oleh Tuhan bisa diubah menjadi berkat yang luar biasa. Jadi hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang boleh memasuki tanah terjanji. Yang lain semua lahir di padang belantara itu. Jadi yang memasuki tanah Kanaan semua orang muda. Yang paling tua hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? 2 orang ini lahirnya di Mesir, sementara yang lain semua lahir di padang gurun. Jadi umurnya pasti di bawah 40 tahun yang lain. Wah, rencana Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena tanah yang akan dimasuki tentu daerah yang keras, bangsa yang tinggi besar, bangsa Enak, bangsa Elam. Nah, itu membutuhkan tenaga yang fit, pemberani. Karena itu yang boleh masuk hanya yang muda-muda. Yang paling tua pemimpinnya saja, Yosua dan Kaleb. Nah, pesan dari Musa kepada Yosua di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa ini dipesan begitu? Ada 2 alasan yang utama. Yang pertama, bahwa setelah menyeberangi Yordan itu akan berhadapan dengan negara-negara, bangsa-bangsa yang luar biasa hebatnya. Mereka tinggi besar, peralatannya komplit. Tapi bangsa Israel, umat Tuhan, Yosua nggak punya apa-apa. Dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Itu yang luar biasa, saudara. Karena itu pesan Musa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tahu hati, jangan patah hati. Ya, jalan terus. Mereka memang luar biasa, besar-besar, tinggi-tinggi, peralatannya komplit, tapi kamu lebih hebat karena Tuhan ada di pihak kamu. Kamu nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ragu, jalan terus. Yang kedua, Yosua akan berhadapan dengan umat Allah yang tegar tengkuk, yang sedikit-sedikit mengeluh, memberontak. Nah, karena itu kalau Yosua tidak kuat, tidak teguh hatinya, pasti akan berhenti di tengah jalan. Nah, karena itu Musa berpesan dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 8 sangat jelas pesannya di situ. Tuhan sendiri yang akan memimpin kamu. Kamu nggak usah takut. Kamu tidak perlu patah hati. Nggak perlu bimbang. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan terus menuntun kamu. Dan teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Dan akhirnya Yosua betul-betul mampu sampai umat Allah memiliki tanah terjanji itu. Jadi tugas Yosua menuntun masuk ke tanah terjanji, terus mengitari itu sampai tanah itu dimiliki sepenuhnya oleh umat Allah. Dan setelah itu Yosua dipanggil Tuhan dan Kaleb juga dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makna apa yang mau kita renungkan malam hari ini? Saya ingin katakan kepada saudara, kita adalah Yosua yang hari ini. Kita ini yang akan menyeberangi tanah terjanji. Kita akan menyeberangi sungai Yordan dan menjalani tanah terjanji. Dan itu berarti rintangan, hambatan, tantangannya sama seperti yang dihadapi Yosua pada waktu itu. Karena itulah maka pesan Tuhan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan memiliki tanah terjanji
kalau kita tetap teguh dan kuat. Jangan miar-miur, jangan bimbang, jangan takut, jangan menoleh ke kanan, tapi lurus, teguh, kuat, karena Tuhan yang menuntun kita. Jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau, yang hanya memikirkan kepentingan saat, menukarkan hak kesulungan dengan sepiring kacang merah. Kita pun demikian. Jangan mempunyai nafsu yang rendah, jangan punya iman yang miar-miur, yang menukarkan Yesus dengan sepiring nasi. Enggak. Karena itu saudara, kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa? Kita harus mantap melangkah, supaya kita boleh memiliki tanah terjanji, supaya kita boleh menang, dan kita boleh merasakan berkat Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yosua sudah dipesan kuatkan dan teguh, maka kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang mengiring kita, Tuhanlah yang menyertai kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Memang berat yang kita jalani nanti, ketika kita berjalan menuju ke tanah ini berat, hambatannya luar biasa, tantangannya, tekanannya luar biasa, tapi kita sadar Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang menuntun kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu yakinlah bahwa kita pasti menang. Tanah terjanji pasti kita miliki, karena Tuhan yang memimpin dan menuntun kita. Yang ketiga, saudara, jangan patah hati. Kenapa begitu? Kita ingat bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau semangat kita, hati kita sudah hancur, sudah patah, maka kita tidak akan bisa menang, kita akan terhenti di tengah jalan. Tetapi kalau kita tetap bergembira, bersukacita, optimis, maka kita akan menjadi pemenang. Kenapa kita optimis? Oh, Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Nggak ada. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mendampingi kita. Karena itu pandanglah ke depan, terus yakin bahwa masa depan ada pada saudara. Tuhan memimpin saudara dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau meyakinkan kami bahwa kami Engkau tuntun, Engkau sertai, dan kami menjadi pemenang. Kami menjadi pemilik masa depan. Kami menjadi pemilik tanah terjanji seperti yang Yosua lakukan bersama dengan umat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami kepadamu, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Allah Bapa serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Kita akhiri dengan kidung pujian 100 bait yang ketiga. Banyak kekasih dahulu tiba di negeri terang, memuji Tuhan selalu bersama di seberang. Meski laut berdeburan
ombak pun menakutkan. Sabda Yesus, jangan takut, Engkau dalam tanganku. Terima kasih. Tuhan beserta dengan saudara. Sampai ketemu besok pagi jam 5. Nuhun.